Kita review keris-keris koleksi yang mempunyai ukuran corok di atas 39 cm ya. Yang pertama ada keris dari Bugis, yaitu keris Sinomrovium. Tangguhnya Sindang Bugis. Yang kedua ada keris Bali Sepuh, keris Sempono. Yang ketiga ada keris Murda Malela, masih dari Bali Sepuh. Dan yang ketiga dapur Panimbal ya, masih dari Bali Sepuh. Jadi ada 3 koleksi keris Bali Sepuh sama 1 dari Bugis ya. Ini kita lihat satu persatu ya. Untuk keris Sindang Bugis ini termasuk keris yang sangat panjang juga ya, menyamai panjangnya dari keris Bali ya. Dengan dedernya ada ukiran. Di sini ada kuningan sari ya, kinata kuningan sari. Ini bukan emas tapi kuningan sari. Ini berdapur Sinomrobiong. Ada lambe gajahnya 2 ya, Sinomrobiong. Dengan pamornya pedaringan kebak. Ini keris yang sangat besar ya. Kalau untuk ukuran keris Jawa, ini seukuran dengan keris-keris Bali ya. Ini keris Sindang Bugis dengan dapurnya Sinomrobiong. Dengan pamor pedaringan kebak. Dengan warangkanya pun sangat bagus sekali ya, kokoh juga. Untuk yang keduanya, keris Sempono, kita bisa lihat untuk keris Balinya, keris Sempono dengan pamornya Pulau Tirto, sama berukuran corok juga, 40-an cm ya. Ciri khas dari keris Bali itu biasanya menggunakan kayu-kayu jenis timoho ya ini. Perbedaan dari keris Bali dengan keris-keris Jawa pada umumnya adalah teknik pembuatan dari keris Bali yang dipertahankan dari zaman dulu kala, dari zaman Bali Sepuh, yaitu keris Bali itu selalu diangkling ya dengan menggunakan batu, sehingga pori-porinya itu sangat tertutup dan rapat. Jadi kelihatan keris-keris Bali itu yang sepuh itu masih mirip seperti keris Kamardikan ya, karena sangat halus bilahnya dan jarang sebenarnya terkena kerusakan yang parah ya, karena pori-porinya itu sangat rapat ya kalau di keris Bali itu ya, karena mereka diangling dulu setelah selesai pembuatan keris itu. Sebelum disepuh tuh digosok dengan pakai batu alam ya, jadi kelihatan rapat sekali itunya, besinya itu nggak ada pori-porinya, sehingga dalam teknik warangan pun biasanya teknik untuk keris Bali itu berbeda dengan teknik warangan yang digunakan untuk keris Jawa pada umumnya ya. Nah, yang ketiga kita akan lihat keris dengan dapur Murda Malela ya, dengan dedernya berupa ukiran.
Ini untuk keris Bali kedua, keris berdapur Murda Malela dengan pamornya biji timun. Jadi sama ya ciri khas dari keris Bali itu ya, kelihatan bilahnya tuh halus atasnya itu ya, kelihatan rapat sekali, tidak kelihatan pori-porinya. Itu akan ditemukan di Bali Sepuh maupun Bali Kamardikan, karena perbedaannya dari teknik pembuatan kerisnya itu pada saat selesai dibuat, sebelum disepuh itu keris Bali itu diangkling dulu ya, digosok dengan batu alam ya. Jadi pori-pori itu sangat rapat dan tertutup, hampir tidak ditemui pori-porinya ya. Di besinya itu sangat rapat dan sangat halus, jadi hasilnya itu halus dan rapat ya. Ini mengurangi resiko dari karat menempel di pada bilahnya. Nah, kita bahas untuk keris ya Bali yang ketiganya, yaitu sebuah keris dengan dapur Panimbal. Sebuah keris dengan dapur Panimbal. Sebuah keris dengan dapur Panimbal dengan pamornya Wahyu Tumurun ya. Semua kerisnya bercorok, keris corok ya di atas 39 cm. Keris Bali Sepuh dengan pamornya Wahyu Tumurun dengan dapurnya Panimbal ya. Kelihatan dari sini keris-keris Bali itu rata-rata berukuran sangat panjang ya dibanding keris Jawa, dan biasanya pun pembawaannya pun di zaman dulu tuh dibawanya tuh di belakang punggung ya, kayak membawa pedang gitu kebiasaannya keris Bali itu. Beda kalau di Jawa kan biasa di pinggang ya disimpannya, diselipkannya. Kalau di Bali itu keris Bali itu biasanya dari informasi itu digunakannya itu di belakang punggung ya, kayak membawa sebilah pedang, mirip-mirip kayak gitu. Jadi 3 keris Bali, ya ini keris Sempono, yang ini keris Murda Malela, yang ini keris Panimbal ya. Sedangkan yang pertama ini keris dari Sundang Bugis ya, Sinom Robyong, dengan ada Kinata Kuningan Sarinya ya. Ini juga keris yang sangat panjang juga ya, keris Sundang Bugisnya nih. Biasanya karakternya dari besi-besi luwu mungkin ya kalau dari Bugis itu ya, besi yang sangat terkenal dulu. Dan biasanya di zaman Majapahit itu mengimpor biji besinya pun atau untuk pamornya pun dari besi luwu ya.
ciri khas dari keris Bali itu biasanya dari warangkanya itu menggunakan dari kayu timo ya, kayu timo baik deder maupun warangkanya. Deder pun misalnya bisa bengolan-bengolan gini ya bentuk dedernya, kecuali ini mungkin diganti dengan menggunakan ukiran ya. Kalau ini juga sama bengolan gini.